Ada satu pertanyaan yang sangat menarik yang selalu menjadi pembahasan diskusi apologetika. Pertanyaan itu diambil dari Matius 15 ayat 24 yang berbunyi, "Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dari ayat ini kemudian muncul pertanyaan, Yesus tidak diutus untuk Anda. Yesus diutus untuk orang Israel saja. Kenapa Anda yakin bahwa Yesus menyelamatkan Anda? Buktikan kepada saya bahwa Yesus pernah berkata kalau dia diutus untuk Anda juga. Coba silahkan patahkan argumentasi saya. Untuk menjawab pertanyaan Alkitab ini, kita harus melakukan studi analisa eksegesis yang menganalisa ayat ini secara holistik dan simultan. Yang pertama adalah analisa konteks perikop. Memang benar Yesus mengatakan kalimat itu, tetapi lihat konteks perikopnya bahwa Yesus mengatakan itu bukan sebagai dalil yang ditafsirkan secara hurufiah, tetapi sebagai cara untuk menguji iman perempuan Kanaan ini. Dalam perikop ini, yang pertama, Yesus dengan sengaja pergi ke daerah non-Yahudi. Matius 15 ayat 21 mengatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah ini adalah wilayah bangsa-bangsa lain. Tetapi Tuhan Yesus dengan sengaja menyingkir dari kesibukan pelayanannya dan pergi ke daerah ini. Jika Yesus Kristus benar-benar serius dengan perkataannya dan menjadikan perkataannya itu sebagai prinsip utama dalam pelayanannya, pasti dia tidak akan dengan sengaja datang ke daerah Tirus dan Sidon ini. Yang kedua, kalimat yang Yesus sampaikan bukanlah untuk menegakkan dalil, tetapi untuk menguji iman perempuan Kanaan itu. Yang ketiga, pada akhirnya kita temukan bahwa Yesus Kristus menolong perempuan Kanaan ini. Bukankah itu berarti bahwa Yesus juga melayani orang-orang non-Yahudi? Kemudian secara sistematik teologi, ada beberapa fakta Alkitab yang membuktikan bahwa kedatangan Yesus sebagai juru selamat juga untuk bangsa-bangsa lain bukan Yahudi. Pertama, mengapa Yesus Kristus datang harus ke bangsa Israel dulu? Karena semua nubuatan para nabi berbicara seperti itu. Dan Yesus Kristus harus menggenapi semua nubuat para nabi yang notabene adalah firman Tuhan. Jangan lupa bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah yang pertama-tama dari semua bangsa yang ada untuk diselamatkan. Dan setelah itu, bangsa Israel harus menjadi perpanjangan tangan membawa bangsa-bangsa lain kepada Allah. Yang kedua, perhatikanlah garis keturunan Yesus. Di sana ada yang berasal dari bangsa-bangsa lain, yaitu Rahab dan Rut. Matius 1 ayat 2. Yang ketiga, Yesus tidak hanya melayani di tengah-tengah bangsa Yahudi saja, tetapi ia melayani bangsa-bangsa lain juga. Seperti pelayanan Yesus di Gadara, Matius 8 ayat 28. Pelayanan Yesus kepada perempuan Samaria dalam Yohanes 4. Pelayanan Yesus kepada perempuan Kanaan dalam Matius 15. Dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus terhadap perwira Romawi. Terlebih lagi kita dapat konfirmasi langsung dari perkataan Yesus yang menunjukkan bahwa ia juga datang untuk bangsa-bangsa lain. Hal ini terlihat dalam Markus 16 ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi ke seluruh dunia." Markus 16 ayat 15. Kemudian perkataan Yesus dalam Matius 8 ayat 11. "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Matius 8 ayat 11. Perkataan Yesus di sini dapat digolongkan dengan nubuatan yang ditulis dalam bentuk future tense, bahwa di masa yang akan datang akan banyak orang-orang percaya dari berbagai bangsa akan datang dan makan bersama-sama Abraham, Ishak, dan Yakub di kerajaan surga. Itu berarti bahwa Injil, keselamatan, dan Yesus sebagai juru selamat juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain, non-Yahudi. Dan yang keenam, perkataan amanat agung Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19-20. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Kata semua bangsa dalam bahasa Yunaninya ta ethne yang digunakan untuk menunjuk kepada bangsa-bangsa lain non-Yahudi.
Dan ini juga bisa kita bandingkan dalam Roma 15 ayat 10 dan 11. Dan yang terakhir adalah analisa studi gramatikal. Kata diutus dalam Matius 15 ayat 24 ini, yaitu, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ditulis dalam bentuk aoris indikatif aktif, yaitu suatu aktivitas yang telah selesai dikerjakan di masa lalu. Itu berarti memang benar bahwa Tuhan Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi itu adalah masa lalu. Dan sekarang waktunya untuk bangsa-bangsa lain diselamatkan juga. Demikian pembahasan dari saya, dan untuk lengkapnya saya akan membahasnya dalam program live di TikTok. Tuhan Yesus Kristus memberkati.